Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie 2, Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan nge-review lagi sebuah produk baru dari Eskom. Itu Eskom FC11 Pro. Eskom FC11 Pro ya. Kalau dulu kita ada pernah seri 10 Pro, 9 Pro, 12 Pro, ini 11 Pro. Oke, seperti apa radionya? Mari kita simak sama-sama. Eskom FC11 Pro. Tapi sebelum kita nge-review teman-teman, kita tentunya ngopi dulu ya, supaya tambah semangat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kopi hitam. Oke, langsung aja kita review teman-teman ya. Jangan kemana-mana, tetap keep stay tune di channel ini. Pokoknya tonton sampai selesai. Eskom FC11 Pro. Oke, teman-teman, ini dia Eskom FC11 Pro. Tampilan awalnya seperti ini. Ini boxnya tertulis Eskom FC11 Pro. 136, 174, 200, 260, 400, 520. Oke, dosnya seperti ini teman-temannya dari Eskom. Kita langsung aja unboxing ya. Ya, di depan ada user manual ya. Di sini tertulis K6 series ya, mungkin hampir sama seperti yang kita review kemarin, tapi ini kayaknya agak berbeda tampilannya. Nanti coba kita lihat ya. Jadi buat teman-teman silakan aja baca petunjuknya di sini ya. Ini masih bahasa Inggris ya. Oke, kartu garansi dari Eskom. Jadi buat teman-teman, sekali lagi di sini Eskom juga sudah memberikan beberapa tempat untuk service centernya ya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir kalau untuk beli produk Eskom ya. Di sini importernya ada PT Auto Plaza Indonesia. Oke, jadi ada beberapa service center. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi service center dari Eskom ini ada beberapa ya. Di Jakarta ada, Tangerang, Bali, Makassar, Bogor, Surabaya, Purwokerto, Banjarmasin. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, ini ada beberapa tempat yang bisa menjadi tempat service centernya Eskom. Jadi kalau Anda beli produk-produk Eskom itu terjamin teman-teman ya. Oke, ini dia tampilannya dari Eskom FC11 Pro. Taruh dulu ya, ini radionya kita taruh dulu. Kemudian kita dapat baterai yang cukup besar. Di sini 2600 sudah Type C. Kemudian kita dapat antena yang seperti ini. Ya, biasanya sih antena begini bagus ya. Nanti kita coba tes lagi ya. Ini seperti yang generasinya Eskom Eskom UV17L ya. Ini kita coba ya nanti. Oke, mantap. Tetap dapat handsfree, bell clip, desktop chargingnya. Kita dapat desktop charging. Ya udah itu aja ya teman-teman ya. Jadi karena dia dapat desktop charging, tapi dia juga sudah Type C, sehingga kalau Anda di jalan misalnya kekurangan daya, Anda bisa pakai charger handphone Anda. Jadi nggak perlu susah-susah teman-teman ya. Sangat memudahkan sekali untuk Eskom FC11 Pro ini. Nah, ini kita coba taruh di atas meja seperti ini. Oke, kita akan pasang ya. Ini mungkin identik dengan yang lainnya, tapi ini beda teman-teman ya. Namanya Eskom itu beda. Anda bisa lihat tampilannya Eskom
lebih berkarakter ya. Ini ada untuk speakernya seperti ini, dan tampilannya di sini tidak lagi seperti Bofeng atau apa gitu ya, beda ya teman-teman ya, beda dia. Jadi ya mungkin kalau dari depan ini tidak seperti UPK 5, tapi kalau untuk atasnya itu knopnya ini ciri khasnya UPK 5. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita pasang aja antenanya, kita coba kita tes. Nah ini harus diurut-urut teman-teman, karena kelamaan di DOS itu dia antenanya akan sesuai dengan bentuk yang ditaruh di DOS itu, jadi kita harus urut lagi supaya dia lurus ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi di sisi sebelah kiri dari HT ini ada tombol PTT dan 2 tombol shortcut ya di bawah sini. Kemudian di atas ada lampu senter, lampu LED ya. Kemudian ada knob untuk volume on off. Dan di sini antenanya dia menggunakan SMA female teman-teman ya, SMA female dual band seperti ini. Oke, kemudian di sisi sebelah kanan itu ada jack mikrofon sama jack headphone ya. Di bawahnya kosong teman-teman ya, nggak ada. Ini kan nggak seperti UPK 5 ya. Dia casnya langsung di sini di baterainya teman-teman ya. Kalau pakai desktop langsung desktop. Kalau di luar bisa pakai chargernya di sini. Nah, yang saya senang juga untuk belt clipnya itu langsung tanpa pakai baut, sehingga mempermudahkan kita untuk memasangnya sangat cepat. Oke, kita langsung hidupkan radionya. Nih tombolnya tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk, jadi sedang-sedang saja. Kita hidupkan. Cepat sekali untuk loadingnya, langsung kita disuguhkan untuk warnanya biru seperti itu ya. Nah di sini menunya apa saja kita bisa lihat. Menu-menunya standarnya seperti ini, TX, RX ya. Ini seperti yang pernah kita review sama K61, ini sama teman-teman ya. Nah seperti itu, tidak ada yang berbeda sama sekali. Oke, jadi kalau untuk FC11 Pro ini teman-teman bisa memprogramnya langsung dari radionya tanpa kesulitan teman-teman ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, nah ini stoknya pasti ready. Kalau XCOM itu pasti ada stoknya ya, dan dijamin kualitasnya pasti oke. Kalau saya waktu itu beli yang merek apa ya, Bofeng ya, itu layarnya langsung garis-garis atau separuh gitu ya, untuk tulisannya nggak jelas. Tapi ini sangat jelas. Nah ini channel frekuensi mode. Nah kita coba cek di sini untuk resipnya. Kita coba resipnya seperti apa ya. Coba kita. Nah kita coba tes resipnya teman-teman ya. Nah ini squelnya kita coba cek. Untuk squelnya, ini ada stopwatch juga teman-teman ternyata ya. Oh sorry, kita masuk di stopwatch. Nah ini versi 022 ya firmware-nya. Dan itu bisa kasih nama berarti nanti ya. Kita coba aja dulu. Untuk di squel, mana squelnya? Kita coba teman-teman ya sebentar. Nah itu squel. Kita coba buka. Oke, kalau di squelnya dibuka, ini bisa receive teman-teman ya, bisa receive. Oke, sekarang kita akan
coba dipakai antena luar ya. Oh sebentar, ini sequel 1. Oke teman, kita akan coba tes dengan mempergunakan antena luar ya. Seperti apa hasilnya untuk receive dari Escom FC11 Pro. Kita coba ya, Escom FC11 Pro. Sebentar ya. Ini ada yang make tontonnya, kita coba geser dulu supaya nggak bunyi. Nah, oh 2 6 0 cancel 4 6 0 0 0 0. oke, kita coba cek seismograph. Ini nggak bunyi ya teman-teman. Coba kita buka squelnya. Menu squelch Ini sudah pakai antena luar. confirm. Oke. Ya hasilnya seperti itu teman-teman. Untuk pakai antena luar seperti itu hasilnya. Tapi nggak apa-apa, dengan antena bawaannya masih bisa kita gunakan untuk receive dengan baik ya. Oke, ini shortcutnya apa teman-teman? Coba kita tes ya. Oh ini untuk FM yang atas ya, yang atas untuk FM radio. Kita coba tes untuk kualitasnya. Firman ya, kenapa masih ada kasus soal mafia beras ini Pak Firman? Nah, mafia beras memang sudah ada sejak zaman dulu kala. Oke, Di era rigid. untuk FM-nya cukup lumayan bagus ya. Jadi, kalau kita tekan lama dia ternyata alarm. Kalau yang di bawah ini lampu teman-teman ya, lampunya cukup terang. Buat teman-teman yang mau ronda malam atau mau berpergian malam-malam itu, misalnya naik gunung atau apa, masih bisa dipakai untuk senternya ini. Kalau suatu yang kita tekan lama, dia open square. Dan ini PTT-nya masih karet teman-teman. Tapi mudah-mudahan ini kualitasnya oke ya. Dan ini gripnya memang sangat bagus sekali untuk PTT-nya. Nggak bakalan bergeser dan benar-benar lengket ya kalau kita taruh di sini, benar-benar lengket. Dan ini sangat kuat sekali untuk kita untuk mencet PTT-nya, sangat enak. Tidak keras ya karena dia karet ya teman. Tapi itu tadi mungkin berapa tahun kemudian kalau memang ini kualitas karetnya bagus, dia akan bertahan teman-teman, cukup bagus. Nah kalau yang di samping sini yang biasanya rawan itu ya, tapi ya itu sekarang tergantung penggunaan teman-teman semua ya. Kalau memang tidak ditaruh tempat yang lembab, itu tetap awet ya. Oke, kemudian ada fungsi apa saja di HT ini? HT ini juga ada fungsi scan teman-teman ya. Kita coba lihat fungsi scan-nya. Nah, fungsi scan-nya yang ini teman-teman ya, yang ini. Dan dia bisa mencari frekuensi yang ada di sekitar HT ini ya. Misalnya kita coba pencet aja, dia akan mencari. Nah, langsung bunyi ya, seperti itu. Nah, langsung bunyi teman-teman ya. Oke, sudah bisa scan. Juga ada FM radio dan di sini dual band. Kita akan tes untuk kualitas suaranya teman-teman ya. Kualitas suaranya akan kita coba tes dengan UVK5 tentunya ya. 1 4 5 5 5 0. Nah, kita coba di sini. Ini powernya kita kasih low dulu ya. Ini powernya high ya.
dia posisinya di mana power itu. Nah, ini power, dia hanya ada low dan high. Nah, ini kita ke posisi low. Kita persiapkan untuk receivernya, dan kita akan coba dengan UP K5-nya ya. Ini kita pakai ini. Kita akan tes, teman-teman, seberapa kuat FC11 Pro dengan FC9 Pro. Nggak usah jauh-jauh, kita pakai yang 9 Pro-nya aja ya. Oke. Kita coba teman-teman ya. Untuk 9 Pro ini dengan FC12 Pro. Ntar ini kayaknya square-nya kebuka ya, jadi kita tutup. Oke teman-teman, kita akan tes. Nah, ini sudah mikrofonnya di situ ya. Kita coba sekarang FC 11-nya dulu. 1 2 3 3 2 1 FC 11 Pro, FC 11 Pro. 1 2 3 3 2 1. Ini dengan FC 9 Pro, FC 9 Pro, FC 11 Pro, FC 11 Pro, FC 11 Pro, FC 9 Pro, FC 9 Pro, FC 11 Pro, FC 11 Pro. Oke, keduanya hampir sama teman-teman ya, tapi untuk kualitas suara bassnya, kemudian middle-nya, treble-nya dapat di FC11 Pro ya, jelas ya, karena ini di atasnya FC9 Pro teman-teman ya. Ya lumayan lah untuk kualitas audionya, ada peningkatan dari FC9 Pro teman-teman ya. Oke, meskipun RX-nya tidak sebagus FC10 Pro, tapi kalau kita lihat dari desainnya, kemudian dari bentuknya ini ya, ini tidak membosankan teman-teman. Jadi buat Anda mungkin yang tidak mementingkan RX-nya terlalu peka, itu nggak apa-apa. Anda bisa gunakan Escom FC11 Pro ini teman-teman ya, karena ini juga sudah fleksibel, ada Type-C-nya. Kalau yang FC10 Pro kan nggak ada ya, tapi yang 11 Pro sudah ada teman-teman, dan bentuknya lebih modern. Nah, oke, setelah kita coba tes untuk suaranya, sekarang kita akan tes antenanya dan nanti kita tes power. Kita akan tes untuk antena dari FC11 Pro. Ya, kita tes ya, FC11 Pro. Ya, kita coba untuk start di 140 MHz, stopnya di 174 MHz. Kita lihat untuk antena FC11 Pro. Nah, dia di bawah teman-teman ya. Dia ada di bawah, kira-kira di 130 mungkin ya. Oke, dia ada match di bawah situ. Dan ini gimana? Apakah bisa kita naikkan matchnya? Bisa. Kalau di bawah sini, ini kan di 138, 139 ya. Nanti kita bisa potong ya, supaya dia naik teman-teman. Tapi kita cek dulu untuk yang di UHF-nya, supaya dia tidak terlalu jauh meleset di UHF-nya juga. Kita cek ya, supaya tidak terlalu jauh antara selisihnya VF dan UHF-nya juga ternyata di bawah teman-teman. Jadi bisa, kalau kita potong, dia akan menyesuaikan. Nah, sebelum saya potong, saya akan ukur dulu ya teman-teman, ini berapa panjangnya sebelum dipotong. Itu dia ada di 21 ya, 21 cm. 21 teman-teman. Nah, ini saya akan potong. Kalau kemarin kita dapat di 18, ada dapat di
17,5, itu tergantung dari macam-macam antenanya. Nah, ini saya langsung aja ya teman-teman, karena ini masih di bawah sekali, jadi saya langsung ke 18 saja. Saya potong segini nih teman-teman. Nih, jadi nanti akan jadi 18, kita potong ya. Ya nggak apa-apa, karena saya mau masuk di orari frekuensinya. Nih, langsung kita potong aja teman-teman ya. Nah, tadi kan dia di atas ya, di atas. Tadi dia di bawah ya. Jadi kalau sudah matnya di bawah, kalau kita memang perlu di bawah, nggak usah dipotong. Tapi kalau ini kan masih di bawah sekali ya teman-teman, di 138 itu masih di bawah sekali. Nah, ini saya coba untuk naikkan ke frekuensi amatir ya. Ya, frekuensi amatir. Nah, UHF-nya juga bagus teman-teman, sudah mulai naik UHF-nya ya. Tuh, sudah mulai naik. Nah, sekarang kita coba untuk VHF-nya ya. Jadi tadi kita sudah potong. Jadi jangan asal potong teman-teman ya. Kita cek dulu match-nya di mana gitu ya. Kalau match-nya di bawah, ya itu tadi kita bisa potong. Tapi kalau match-nya di atas, ya berarti kurang panjang gitu ya. Kalau match-nya di 160, tapi ini kan match-nya di bawah sekali ya. Nah, ini sekarang sudah kena di 141 teman-teman ya. Bisa juga di 142. Ini masuk ke rapi ya teman-teman ya. Nah, kita akan potong lagi. Tadi kan sudah di berapa tadi? Di 18, kalau dengan tutupnya di 19 ya. Berarti saya potong lagi sedikit segini ya. Saya potong lagi segini teman-teman ya, kira-kira setengah senti atau 1 senti ya boleh lah ya. 1 senti kayaknya. Nah, saya akan potong 1 senti lagi teman-teman ya. Ya, udah kita potong dan semoga hasilnya bagus ya. Kalau dulu yang V17L sih bagus ya. Saya coba langsung bagus. Nah, ini sekarang karena kita sudah potong, kita akan lihat hasilnya teman-teman. Oke, nah kita coba cek. Nah, dia sudah naik di 142. Ya, di 142, 144. Nah, ini masih kurang ya teman-teman. Saya masih belum bisa untuk di atas nih. Kalau buat teman-teman di rapi udah bagus ya. Jadi teman-teman di rapi ini ukurannya di berapa ini? Saya coba lihat ya. Ya, di 18 teman-teman. Sama tutupnya di 18. Kalau di rapi sudah cukup ya. Kalau saya masih kurang karena saya mau mancarnya di atas. Jadi saya akan potong lagi setengah senti aja. Nggak usah panjang-panjang. Setengah senti aja. Jadi saya akan potong setengah senti lagi teman-teman ya. Jadi ini buat teman-teman, siapkan tang potong. Nah, setengah senti. Jadi sekarang pasti ukurannya udah sangat berkurang. Yang harusnya tadi 18, mungkin ini sekarang jadi 17 ya. 17, berapa? Oke, 17 teman-teman. Oke. Jadi masing-masing ini beda ya teman-teman, ada yang 18, ada yang 17. Jadi kita harus cek awalnya dulu berapa matchingnya ya, baru kita potong. Ya, kita lihat. Nah, ini dia sudah masuk ya teman-teman, masuk di frekuensi orari ya, udah masuk lah. Kalau saya potong lagi takutnya nanti kebablasan, jadi nggak usah segitu aja. Jadi kalau kita mau lihat di fokusnya, kita persempit ya di 144, 148. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi saya persempit, seperti itu dia dapatnya. Nah, ini tergantung teman-teman apakah mau dinaikin lagi. Tapi kalau saya sih ini udah cukup ya, karena di rapi bisa, di orari bisa. Ini kalau ini sih udah cukup sekali ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di UHF-nya juga kita cek saja ya, di 400 sampai 470 mudah-mudahan masuk teman-teman ya untuk di UHF-nya.
Nah, UHF-nya masuk teman-teman, tapi memang sudah agak tinggi. Dia ada di mulai startnya di 410, yang 411 sampai di kita naik lagi sampai di 456. Nah, jadi udah cukup lah. Kalau yang untuk UHF-nya udah cukup, yang VHF-nya saya rasa juga sudah cukup, karena kalau kita potong lagi nanti dia bisa lewat ya teman-teman, bisa kelewatan. Nah, kembalikannya udah nggak bisa, karena kalau dipotong udah lewat ya kembalikannya susah teman-teman ya, karena ini mau nyambung lagi kan nggak bisa ya teman-teman. Saya kira udah cukup 17 ya. Oke, untuk antenanya nice, saya acungi jempol lah kalau untuk antena dari ini ya, FC11 Pro ini mantap ya. Nah, kita tes powernya teman-teman. Kita akan cek untuk power dari Eskom FC11 Pro ini, berapa powernya keluar ya. Ya, mudah-mudahan powernya masih oke ya teman-teman. Kita coba mana, nah ini ya, oke. Kita pasang. Jadi sekali lagi ya teman-teman, ini meskipun dia resipnya biasa-biasa aja, tapi antenanya luar biasa ya. Sekali lagi teman-teman, FC11 Pro antenanya luar biasa, bagus ya. Kita pasang teman-teman. Kita pasang ya. Oke, kita coba hidupkan. Nah, kita posisikan ke power ya. Sekarang kita coba di VHF terlebih dahulu. Ini power low di VHF, kita lihat berapa wattnya. 2,6 watt. Kemudian kita coba di high power. 6,4 watt. Kita coba di UHF-nya ya. Oke, powernya kita buat low dulu. 3,1. Sebentar nih kendor tuh. 3,1 ya. Ya benar 3,1. Kemudian kita coba di high-nya. 4,5, jadi 6 watt sama 4,5 ya. Oke. Itu sesuai teman-teman. Jadi artinya kalau high low-nya itu memang yang paling bagus sih VHF-nya lebih tinggi daripada UHF-nya ya. Ya. Nah, itu kan speknya tadi 205 sampai 260 ya. Apakah 250 ada powernya? Kita coba cek. Oh, 250 ada powernya teman-teman. 230 ada ya, 5 watt ya. Jadi di 2550 ada teman-teman, 5 watt. Jadi ada powernya di frekuensi 200-an tadi, ada powernya. Jadi bisa keluar power di situ teman-teman ya. Cuman sayangnya antenanya, kemungkinan besar antenanya nggak cocok, karena antenanya bisa kerja di VHF dan UHF tadi di 144 atau 140 sampai 174 ya. Kalau di itu VHF ya, di UHF-nya di 400 sampai 470. Sehingga kalau mau dimaksimalkan semuanya kayaknya nggak bisa ya di sampai 250. Jadi antenanya harus kita ganti teman-teman, cari yang di frekuensi itu. Tapi ya memang nggak ada sih spesifik yang masuk di frekuensi 250. Nah, itu hanya bonus saja buat teman-teman mungkin yang bekerja di sana. Oke. Ya, seperti ini teman-teman untuk review kita kali ini untuk sebuah Eskom FC
11 Pro. Nah, untuk cara input frekuensi bagaimana? Nanti Anda bisa nonton di review saya sebelumnya. Itu ada Baofeng K61, kemudian ada Kinota K61 juga kalau nggak salah ya. Itu juga caranya sama teman-teman ya, caranya sama dengan ini persis. Nah, namun bentuknya jelas beda ya teman-teman. Tapi caranya sama persis, bentuknya yang beda antara yang kedua tadi saya sebutkan dengan yang ini. Yang jelas Eskom, antenanya beda, bentuknya beda, dan tentu antenanya kita tes tadi cukup oke. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Eskom FC11 Pro ya. Sambil ini kopinya belum habis ya, tadi banyak sih soalnya. Oke. Jadi Eskom FC11 Pro ini buat teman-teman semua, ini adalah produk baru yang sedarah dengan Baofeng K61 dan UVK61 tentunya ya. Tentunya ini sedarah dengan itu, tapi tidak seperti UVK5 teman-teman. Jadi memang bentuknya persis, cuman tidak seperti UVK5 yang bisa diuprek-uprek. Ini standar radio UHF VHF. Seperti itu teman-teman. Jadi apa saja yang kita dapatkan hasilnya dari Eskom FC11 Pro? Yang pertama, kita dapat antenanya yang cukup oke. Yang kedua, modelnya lebih fresh dan sudah Type-C. Yang ketiga, modulasinya lebih baik daripada generasi sebelumnya. Sehingga apakah radio ini worth it apa enggak? Sekarang kembali ke tangan Anda semua teman-teman. Yang jelas, sesuatu yang itu menjadi baik adalah sesuatu yang kita butuhkan, sesuai dengan keinginan kita, dan sesuai apa yang akan kita kerjakan untuk HT ini. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Yang Charlie itu, Inki India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentri, bye-bye.